bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ta'ala amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan dituturaken maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaula wargane sahabat juga kula sebagai umat dunia illa yaumil qiyamah. Mudah-mudahan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang dimuliakan maring Allah Subhanahu wa taala, bahwa kula lan panjenengan sami dari awal menika membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah berkelanjutan surat Al-Baqarah, mulai dari lafaz alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Insyaallah panjenengan sami mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa untuk menguatkan iman kita maring Allah Subhanahu wa taala. Dan berkelanjutan ayat setelah lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa makna murad alladzina yu'minuna bil ghaib udah berkelanjutan atau udah minggu yang lalu. Sekarang diteruskan wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tahiyat akhir sikile bimada bisa sholat teh. Ya. Nah, yang dimaksud Pak Kiai adalah saat sujud. Ya, gitu ya. Artinya beli batal. Ya. Tahiyat mah. Yang bareng sewot sih. Jadi no problem. Pada kalau kita kupingnya normal maning, kan. anak maning. Apa be? Kita lagi tahiyat terakhir. Ya, ayat akhir. Membaiki nih bolan-bolan. Ya, embol-bolan kok. Iya, bolan-bolan. Pengen ngentut. Ya. Kun ku jeprimen yari sekiranya bisa ditahan, tahan. Aduh betus mah. Betus mah. Ya. Nah, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja menek, aja ngulangi salam kedua. Lamun ngulangi salam kedua mangka salate batal. Karena Sebab salam kedua disebutnya sunnah. Ya. Nah, begitu salam terakhir wis kun tutup. Barang anu ngegawa sunnah kini perut batal salat ngulangi mana. Banyu wudu mani mana kak? Salat mana ya? Kamu kepet mah. Cewek. Keluar betul buku re, betul buku. Iya, wis mau ngomong gitu. Oh, kedua kali. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun wong nganti aja diulang sebab bakal wis obah kini berarti wis batal. Kadang maaf, kadang-kadang kaget. Saking bugaya Bapak assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum olahraga. Hari garpan diwaraya bawa katanya waciran itu siapa? Ngukul kayak bedul. Iya. Kayak bedul awaknya gede. Ayo ada lagi? Ada lagi? Itu tadi terkait dengan Aku pison ketika khotbah kemarin ditegur oleh kesepuhan. Salah satu khotib kita sedang khotbah, kesepuhan ngadeg. Nah, ketika saya tanya kepada sang khotib tersebut, tadi kata saya tuh kemarin tuh Pak Kesepuhan tuh negor apa, suruh baca syahadat. Ilyas Elmi kesepuhan gua. Ya ajar sekarang. Kita mematuhi kode etik kan, Kak? Iku dumpang aku. Wis tah? Kita wis akakeun kita oleh ya. Nah, menjawab salam hukumnya Wajib. bener beli. Menjawab salam jalan ke mana kan? Oke, kan kita barengi ke Pak Yusuf ya. Ya. Assalamualaikum mana Pak Yusuf ko. Assalamualaikum mana begitu kan kita ada kemana ya? Dia ngomong kayak kok.
Assalamualaikum maning jadi tuh. Waalaikumsalam. Di kudu deh kun mah duduk panggonana Di duduk. panggonane ku salat mah. Iya, di kudu. Ya jadi Di jawab luar wajib. salat. Rame Di kun luar mau bakal salat, salam. kun Wah, baru punya waalaikumsalam, salat. Pak. Waalaikumsalam. Yes. Jadi wajib jawab Wajib sote di Ada luar perkecualian, salat. Itu mah aturan Mau salat. bak kecuali lagi sholat Iya. konon Pak. Oh, ya wes sok Ya, kaget tanya sebenarnya. pe beli ngerti. Ente apa sih? Soalnya pas kita lagi mungkin kalimatnya. Iya. Hari Al-Fatihah kan bil goib dik gitu. Iya. Kasuratikin kalimat tentang goib. Anak kan tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah ya. ya. Kita nggak dengar bahwa iblis itu adalah jin yang diangkat derajatnya oleh Allah. Berarti jin karo iblis kepada Lain lah. beda. Gimana pendapatmu tadi? Ya, apa namanya? Beda. Terus Ya, lamunan jin yang diangkat dari Allah menjadi yang diangkat oleh Allah karena kelebihan dari jin lain diangkat ke surga. Itu jin. Nah, ketika membangkang namanya berubah menjadi iblis. Berarti sama kan dengan iblis itu. Sama. bahan baku nah, gini ya bahan baku Allah gini. itu hanya membuat dua makhluk, Jin dan manusia, jin dan manusia. Anda ada akun cuman itu. Jahat iblis. Iblis. Bukan, Apa? Itu tadi. iblis mah individu. Iya. Individu. Ya berarti oknum bak kemana mah. Oknum ya. Enggak. Jadi menggenen. Jadi nenek moyangnya iblis itu tetap jin. Sebab Allah hanya membuat makhluk itu Jin dan jin manusia. dan manusia. Iya. Kalau iblis makhluk lain berarti ada 3. Iya. Intinya seperti itu. Jadi intinya saya setuju dengan jawaban seperti itu. Jin itu adalah iblis adalah jin yang tadi diangkat derajatnya ke surga tapi dia membangkang. Baru Maka diarani iblis kamu, Iya. gitu kan? Iya betul itu. Itu iblis kamu. Kita cari Kenapa itu? Iblis ketika Allah mengangkat jin Ke yang surga. diangkat ke Surga. berarti ada jin yang lain yang tidak diangkat. Ya Itulah benar. yang namanya jin nih, jin yang statusnya bukan iblis. Nah, iblis itu statusnya menjadi turunan-turunan sendiri ke sini iblis dan turun-turunannya. Iblis dan anak buahnya kan gitu. Kalau jin yang lain seperti tadi. Bagaimana kita ngomongnya? Saya tanyakan lagi ya Pak Jojo ya. Saya bertanya lagi. Jin yang diangkat derajatnya oleh Allah ke surga itu jin Adalah pilihan, iblis. cerdas, Iya. pinter, semuanya bisa, soleh, taat, Ya. Solehudin dulu. ya taat Tadinya. tadinya. Hanya sekedar untuk Hormat. hormat kepada Adam, tidak mau dengan resikonya neraka, sedangkan dia sendiri tahu neraka itu bagaimana. Apa tekang sampai tekang mongked Iya, jangan. Blon. iya dari keder kah? Anehnya cerdas. Kan lagi ada begini Pak Tanah motong jadi bukan iblis itu bukan diangkat. Pada saat itu Allah itu bertanya menyampaikan kepada para malaikat yang ada di sorga. Itu makhluk halus dengan Adam diciptakan di sorga kan. Nah, Gusti Allah punya program akan menciptakan satu sosok makhluk di alam dunia untuk jadi khalifah, yaitu manusia. Nah, waktu itu dalam Al-Baqarah ayat 30 Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei para malaikat ya, kepada kata Allah bahwa kami akan menciptakan seorang makhluk untuk di bumi sebagai khalifah. Jadi para malaikat ataj'alu fiha, Mayufsidu. apa kau akan menjadikan fiha di bumi mayufsidu fiha orang yang merusak. makhluk yang senantiasa merusak dan menumpahkan Wa darah. yasfiku dima. Wah itu kan menumpahkan darah. Wa nahnu nuqaddisu sementara kami Ngadepnya mengiblis. sementara kami yang senantiasa bertasbih mensucikan engkau, kenapa enggak kami saja kan begitu. Jadi itu pada saat itu bukan berarti iblis ditaikkan ke surga, sudah ada di surga jenis malaikat. Nah para malaikat suruh sujud pada Adam, tapi ada makhluk yang tidak sujud pada Adam, yaitu dia kan iblis. Makhluk keluar dari surga. Iya. Jadi iblis tadinya malaikat yang tidak mau tunduk pada Allah. Jadi tadinya malaikat atau jin tuh. Pak Ustaz, saya mendapati keterangan dalam Al-Quran. Di situ iblis itu termasuk dari golongan jin.
bukan dari jenis malaikat. Ada ayatnya, kalau mau dicari bisa ketemu. Iya memang. Ya. Jadi iblis itu memang dari jenis jin, tapi disejajarkan dengan para malaikat ketika di surga itu. Pada saat itu, Pada saat di sorga. ketika disuruh Keluarkan dari sujud, sorga. iblis tidak mau karena apa? Makanya Karena apa iblis tidak mau? Karena dia merasa derajatnya Nah, lebih tinggi daripada Adam. ego, punya ego. Nah, jadi intinya kekinian. Jika ada zaman sekarang orang yang merasa Ego. dirinya wah, dia itu adalah iblis. Setuju. Setuju kan? Setuju. Ya. Nggak mau ke situ jadi ke situ. Tapi ini, tipi. Allah bertanya kepada iblis yang tadi membangkang, manakah Allah tasjudu amartuk? Kenapa kamu tidak mau tunduk pada saat ku perintahkan kepadamu? Jadi Gusti Allah kepada iblis itu ya. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Nah, begitu kan? Iya. Jadi Dari tanah. tinggian tanah, Iya. tinggian api daripada Dari tanah. api. Iya, kalau tanah dibakar jadi gendeng. Nah, gitu. Jadi ego itu sifat iblis. Ana khairu minhu. Ya, makanya sekarang Jadi siapa ini saja manusia kita yang duduk merasa ana khairu bersama. minhu itu iblis. Iblis ya. Nah, jadi jangan merasa bahwa diri kita ini lebih wah daripada orang lain. Belajar itu bersama. Sebab intinya belajar itu batasannya bukan kiai, batasannya bukan pinter, batasannya bukan ustad, batasannya bukan bisa. Belajar itu batasannya adalah lahdi, mati. Jadi kita walaupun sudah beruban seperti ini, Menek. kita wajib Mati, belajar. menek, mati. Kita wajib belajar. Bisa. Jadi forum belajar seperti ini sebetulnya bagus. Lamun Sebetulnya bisa, bagus ya. Kok nggak usah ada catatan? Bagus bari gini. Sebetulnya bagus tapi tapi orang banyak yang tidak menyadari bahwa tolabul ilmi itu adalah kewajiban. Ya. Nah, kewajibannya pada saat tadi aja di musola, kewajibannya pada saat tadi aja di pesantren. Nah, ketika sudah keluar dari pesantren, masa dirinya pintar, udah berhenti belajar. Selesai. Tamat. Nah, makanya sholatnya pun tidak bisa mencegah tanah Kemungkaran. Nah, itu. Jadi begitu Pak Iblis ya. Ya, Kalau kita senantiasa belajar dan belajar, insya Allah sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita lagi dagang sholat, kalau kita lagi ngajar di sekolah sholat, Lagi macul, sholat, ngitung duit, nah, lagi itu nih sholat, bayar utang. sholat. Nadur jagung. Dalam arti kata apa yang tidak dilakukan di sholat dilakukan juga di waktu kita keseharian. Jadi sholat itu bukan hanya di atas sajadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk minggu berikutnya yang akan memandu ya beli kone maning kekuatan dikelingan. Untuk minggu berikutnya setengah wajib mengajak teman yang kira-kira seiring, kemudian sing kira-kira gelem, dan yang memandu acara untuk pengajian berikutnya. Mohon siapa yang bersedia? Saya. Alhamdulillah Ustadz Dedi siap memandu acara. Yang akan menjadi pembicara utama adalah Bapak Ajaran terus. Bapak Ajlani lagi yang kedua kali. Mohon dipersiapkan materinya aja sing angel-angel, sampai gampang dilakonanane. Ya. Terus apakah malam minggu lagi? Insya Allah. Malam Ada minggu usulan bela. malam lain Malam lagi. minggu aja. Kang Ustadz juga. Oke. Kita ngajak Pak Halim, segala Pak Oke, Halim. berarti malam minggu. Paling tidak begini, seandainya ada acara rutin seperti mendadak rutin ya. Ya. Ada mendadak rutin itu Tahlilan, ada tahlilan ya. di atas tahlil, beli. Tahlil. Iya, iya. Nah, gitu. Tempat masih di sini. Ada ya. Nah, Oke, di masalah sini. tempat begini, dapat tidak mengundang kecemburuan bahwa ini adalah forum persaingan.
Bukan. Nah, itu yang usah buat kita. Oh, ya nanti saya jawab. Oke. Buat kita kan enggak, menurut. Iya, begini Pak. Buat orang lain mungkin Mbak, supaya apa perasaan itu kita dan tidak harus ada, karena begini, pengajian ini adalah kelanjutan daripada dulu saya menamakannya pengajian khotib. Jadi khusus para khotib pada saat akan ditambah oleh imam musola dan para tokoh agama itu dipotong sama seseorang. Siapa? Sebut aja namanya. Pak Ilma, Ija Helmi. Gak boleh begitu tuh. Bahkan Pak Kiai Asikin Sapi pun gak boleh dia memberi tausiah. Saya nggak ngerti itu bahasanya dari mana. Harus dari luar kiai yang terkenal, yang memberi ilmunya tuh. Nah, kemudian beberapa setelah mau melanjutkan lagi, kita cari pola dengan mengaji di Musola Ar-Rahmah. Pola yang seperti kita lakukan sekarang ini adalah kelanjutan dari yang katakanlah latihan. Kalau latihan tema di masjid di Musola Ar-Rahmah, supaya nanti ketika dibawa ke masjid ini sudah jadi, artinya jadi itu masih terus diperbaiki supaya lebih mengena syiarnya. Dari mana perbaikannya? Ya dari kita. Kayak tadi kita tawarkan bentuknya, apakah mau seperti ini lagi atau ada tambahan seperti apa sehingga acara ini menarik, youtubernya banyak kan itu ya gitu. Jadi bukan persaingan, karena apa? Karena malam Rabu pun Pak Jojo, malam Rabu pun itu adalah inisiasi dari 8 atau 9 ya Pak, waktu rapat kembang pertama itu. Ya Di intinya bawah musola. panitia 4 dulu. Ya enggak, AKB-an, bukan kita berempat aja. Ada Pak Sadria, ada Pak Jayadi, RW. Pak RW, Syuruh Husman, ada Jayadi dan sebagainya, sehingga meminta beliau untuk memandu acara malam Rabuan awalnya, kan itu ya. 1, kedua, ketiga alhamdulillah menjadi bagus. Ketika ada satu masa kita mencoba animo dari masyarakat seperti apa, ternyata tidak melakukan upaya yang berarti sehingga yang didapat adalah jamaahnya pun sedikit. Itu ya. Nah, kedua berikutnya setelah itu bahkan berganti gaya, berganti cara. Dengan cara ada debaan, setelah debaan tausiah sesaat dan selesai sampai di situ bubar. Itu sama, itu pun adalah buah pikiran utama dari yang mulia, Pertuan Agung Bapak Eta. Gitu. Ngomong terus terang sama saya pada saat saya minta beliau meneruskan memandu pengawasan khotib, begitu maunya. Kalau ngaji itu begitu, selesai ngaji udah bubar, nggak ada pertanyaan-pertanyaan, aja ngadu-ngadu wong. Gitu. Ya monggo, saya sih tidak punya hak di situ. Yang punya hak itu adalah jamaah. Mungkin bagus beli, bagus ya dar. Kurang di anu nebewi saja ngisi disenakan kiai, buat kiai ini belum bisa jawab. Nah, kok. Gede. Apa? Jadi bakal ditakoni kabeh. Si A, si B, si C. Gimana ana sing beli ditakoni ku? Contoh kita beli takoni. Bang, Hah? masa Pak? Ayo sampean mau nakoni kita beli. Ya takun pertama Bapak Basuki Rustio, silahkan barangkali ada pertanyaan. Oh, boleh. Pertama. Ayo Ini saksi. ngomong. Saksi. Wah, ngelamun. Nah. Nun, kan ngomong konon aja ditiru. Kita dulu ngacau ditiru. Dulu ya wong blok minggu. Iya, siap. Bocah kuentah. Oke, jadi seperti itu Pak Jojo. Jadi garis besarnya adalah kita bukan saingan. Nggak ada yang tadi apa aja mau Rivalitas. duduk sing tolabul ilmu terus apa? Nah, kuneku. Jadi tetap aja cara kita seperti ini. Bagaimana kita mencari ilmu, menuntut ilmu, banyak wawasan. Yang mengkonfrontir bahwa ini adalah suatu persaingan, saya yakin tuh cetek. Gitu. Sudah tidak ada waktunya lagi. Kapan lagi kita bagaimana untuk menambah wawasan. Ya. Kuliah beli. Ya beli. Ya, Misalnya lamun kita kini kuliah Pragat S2. Enggak. Wah, Pragat Sebentar, keburu pensiun manten. Saya ingin ikut bicara ya. Oke, silakan.
jangan dianggap sebagai suatu persaingan. Kalaupun dianggap persaingan ya boleh-boleh saja, karena pada dasarnya kita tuh bersaing, berlomba dalam kebaikan. Betul, Fastabiqul fastabiqul khairat. Jadi jangan merasa salah kalau kita dianggap bersaing gitu. Kalaupun sehat mah bersaing Iya, karena boleh, ini gitu. bersaing demi ibadah pada Allah. Adapun stigma-stigma negatif yang akan muncul itu adalah individu Biarkan mereka. kafilah menggonggong. Iya. Jadi kalau begini maksud saya, Ah, saya kembali berorientasi kepada sholat. iya. Ketika sholat kita kan khusyuk, menghadap tidak sikut kiri, tidak sikut kanan. Iya, sesuai aturan. Engjunat mana? Nah ini kita jangan seperti tuh. Kalau kesikut gimana ya? Itu kan. Sementara orang mah, waduh apa-apaan itu orang tuh. Orangnya orang Pak Yusuf Abbas dokteran. Jadi harus ada pendirian teguh. Nah, satu lagi tambahan Pak. Ini ada tuan rumahnya masjid, ya kan? Ada tuan rumahnya. Sudahkah berizin? Sudah. Siapa? Ke yang berhak. Yang berhaknya siapa? Seksi Pendidikan dan Dakwah, yaitu Bapak Ustadz Jahidin. Dan beliau sendiri. Nomor rorokin mau beli perlu. Nah, jadi kita Pak Ustadz Jahidin mohon kami akan mengaji di malam minggu. Insya Allah mungkin pakainya di teras karena ada dengungan suara karena kita akan merekam supaya hasil suaranya bagus, bukan tidak mau di dalam. Nah itu ya. Ya monggo mohon Pak Dede. Insya Allah kita gagap teka. Nah, ternyata mungkin tidak berkesempatan hadir. Tolong sampaikan bila perlu ke Bapak Ketua. Begitu Pak. Tadinya saya punya rencana juga pengen ketemu dengan Bapak Ketua tentang hal lainnya. Itu karena Bapak Ketua menyuruh mengutus 2 orang ketemu sayanya lagi di Bandung kene gitu. Jadi sekali lagi ini bukan persaingan antara 2 pengawasan karena dua-duanya juga hasil Kebaikan. inisiasi daripada Pak Kiai Ajlani, Pak Rahmat, Pak Yusuf Abbas. Seperti itu. Dan bahkan dari 2 terakhir pengajian yang dianggap menurun, jarene kulang ke Banyu Macan. Ya maaf ya. Kenapa? Nah, yang terakhir sama yang kemarin itu adalah pengajian kita juga. Jadi mulai minggu depan jangan merasa ini punya orang lain karena yang berkuasa beda rejim. Tetap kita mamurkan masih dengan malam Ramadan yang sudah jadi. Yang sekarang layu boleh dia layu. Kita sirami lagi. Itu jangan takut dianggap dulu. Kalau saya gini, satu Nah. prinsip nih, punten. Ini sebagai baru dibuka. Sepanjang kita itu merasa bahwa itu tidak ada salah, kata dari tadi, Udah, jangan masih merasa ada ada sesuatu yang sifatnya rivalitas. Bahasa saya begini, kita harus punya jiwa ihqaqul haq wa ibtalul batil. Kalau ini merasa benar, perjuangkan. Untuk bisa kita memendamkan yang batil itu sedalam-dalamnya. Ya, Sekian. subhanallah. Assalamualaikum. Bagus. Ya. Kita rumah makan nggak bawa sendok nih, nggak bawa sendok. Asing mana majin kan? Kawan ibu. Sing mana mah? Boleh. Udah kamu dulu ya, Ken. Mas dibuka Mas. Pak, dibatalkan ya. Ada mau ngomong Apa aja? malam minggu oli ngaji ku di odo oli jagat maning yo. Oleh anu mana nih? Jom. Mau namanya kuker gitu. Ya, pernah banget kita ngobrol waktu ya. Iblis. Ojo, enggak. Lalu gini saya Kata-kata pemikiran tersebut saya mau. ke depan ini. Lah sambel aduh. Maksud apa lagi? Jadi mengenan kita ke depan ya. Jadi supaya jamaah makin tambah, lalu tidak ada yang merasa tersinggung, kita lepas bebas dalam artian kita cairkan tentang masalah kepahaman atau apa terserah, kita cairkan saja lah, jangan sampai umpama gurih, mending mengkonon, biar enak gitu, biar jelas. Namanya kita ibadah kan belum tentu Allah itu boleh dikatakan yakin bener belum tentu aja sampai mengklaim bahwa saya yang benar gitu loh, hanya cuman itu. Nah ini lagi belajar ya, mengkagukan belajar. Kalau merasa diri yang paling benar,
Apa? Yang malaikat. Yang paling mana yang kepada yang diusir? Ya, ya itu. Jadi biar cair gitu. Enggak sampai kalau ngedekal gurih kalau. Enakan kalau. Minggu depan Kang Rahmat mau ngajak siapa? Nah, Sebutkan 3 orang. saya tetap Haji Ali Jeng. Terus siapa maning? Maksud saya mah beginilah mendengar. Fikun bahwa ningriki sholat seolah-olah mung hanya wa yuqimunas sholat pada jenengan sopo sira kabeh as-sholata ing sholat. Apa sing aran sholatku? Dari awal surat Al-Baqarah hanya Gusti Allah menunjukkan perintah sholat. Nah, berkelanjutan ayat insya Allah wasjudu warka'u ma'ar raki'in. No, tapi setelahnya kita mengenal sholat, terus berkelanjutan ayat tersebut karena maklum posisi kita seolah-olah otaknya terbatas, pengawasannya terbatas, belajarnya terbatas, ningriku seolah-olah ijma'i para ulama. Dari awal sholat yang namanya sholat, terutama niat atau tahbiratul ihram diakhiri kelawan salam, itu yang namanya sholat. Ning kita sebelum mengerjakan sholat, satu kemungkinan ada syarat lan rukun lan batal lan saya sholat. Nah, ningriku bahwa sholat setelah niat usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman, itu lafadznya niat. Yang namanya niat qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, sejane ati kelawan bebarengan karo pegaweanane atau pekerjaane, itu yang namanya niat. Contoh kita je kita maje sukiki garep paning Bandung, iku belum diarani niat, baru diarani azam, cita-cita, rencana. Jadi yang namanya niat ningrikin masalah sholat iku qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, sejae kelawan sawiji-wiji diniati setulus ati memberi ridhone Allah Subhanahu wa taala beserta pekerja, itu yang namanya niat. Nah, palebar sholat kita usolli sedangkan lafadz usolli kita kudu cermat. Kadang-kadang yang namanya kita usolli lamnya enggak pakai lam mutakallim wahid, wahdah no. Jadi kadang-kadang usolli fardhu dzuri. Nah, kalau bisa bahkan harus usolli lamnya panjang, ada yang mutakallim wahid di antaranya. Jadi menunjukkan bahwa pribadi kita sedang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz linya tuh. Kata apa? Ya kata ilmu nahwu. Tanpa ilmu nahwu. Nah, menunjukkan usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala imaman lillahi ta'ala. Nah, begitu usolli tadi disusul dengan rukun salat yang namanya tahbiratul ihram. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman atawa Allah. Nah, sedangkan mengucapkan lafaz Allahu Akbar yang namanya rukunnya sholat takbiratul ihram ada syaratnya. Syaratnya 16. Kepengen kula panjenengan sami sholat kula kepengen diterima maring Allah Subhanahu wa taala, maca takbiratul ihram mawon seperti lafaz Allahu Akbar syaratnya wonten 16. Kata teman pakai 16 mau mboten apa setunggil nalikane kula ngucapaken lafaz takbiratul ihram kedah ngeyakinaken bahwa lafaz Allahu Akbar iku arane takbiratul ihram. Ya, di antawise. Nah, sedangkan di maca kula takbiratul ihram nalikane makmum mboten kenging ngedahului imam. Tunggil. Kedua kali mboten kenging ngungkuli suarane imam. Bahkan ningriku syaratnya kudu krungu ning kuping piyambak. Allah. No. Tujuannya apa?
dengan maca lafaz takbiratul ihram siji rukun nya tujuannya ambil menyentuh bahwa kula lagi menghadap sang pencipta alam semesta kang diwujudaken kula urip ning alam dunia dijamin segala-galane lu rohanine jasmanine ya Allah. Makanya dengan nyebut asma Allah kang atau takbiratul ihram niku termasuk ke ya rukun yang sholat wajib. Bahkan lafaz takbiratul ihram niku sok kari tinggal di digulati toli dihitung lafaz Allahu akbar jumlahe pinten huruf lan pinten makhraj. Insyaallah ning riku lamun boten sawon kaya-kaya teh wolung makhraj wolung huruf. Dengan wolung huruf tersebut supaya yakin cangkem muni otake menerima ngangen-ngangen atine menaksikan bahwa kita lagi mengucapkan asma Allah menghadap sama Allah loh dengan kenapa dengan niat nawa itu kayak kon ya mudah-mudahan cangkem mengucapkan lafaz Allahu Akbar beserta atine nginjen meyakini bahwa kula siwag mengerjakan sholat isya patang rakaat nurut perintah Gusti Allah kudu wajib nalikane kula ngucapaken takbiratul ihram wajib kongkon bisa iya selain kun majari Imam Syafi'i mangga syukur-syukur khusyuk syukur-syukur hudur ning palebah takbiratul ihram bahwa kula mengerjakan sholat isya patang rakaat iku wis wajib kudu yakin kudu temenan. Nah insya Allah lamun kula bisa meyakini ngucapaken lisan lafaz takbiratul ihram atine nginjen dengan kita komunikasi maring Allah Subhanahu wa taala insyaallah manane seolah-olah godaan renungan atau ujian mental atau ujian iman insyaallah selamat. Tapi lamun kula panjenengan sami ngucapaken rukun yang salat kang aran takbiratul ihram beli khusyuk beli hudur toli makhraj lan hurufe kang jumlahe mau beli diyakini insyaallah manane ku akeh tebahan kadiganane maaf sing mau dala duit beli kalingan begitu takbiratul ihram Allahu akbar kalingan ya Allah je duit ku ngesor bantal ya Allah dala dompet ku jening anu insyaallah. Tapi lamun sampean kula panjenengan sami dengan anane mau ngucapaken lafaz takbiratul ihram khusyuk insyaallah berkelanjutanane donga iftitahe mudah-mudahan kula bari direnungi bari dirasapi barokah untuk berkelanjutan kita ibadah maring Allah Subhanahu wa taala kembali ibadah karo sesama manusia jadi antara mahdhoh ghairu mahdhoh ya Pak Yusuf ya. Insya Allah. Nah, karena sehubungan kita niku seolah-olah kosong. Oh, begitu sholat gak hanya kepaksa. Iya, hanya menunaikan kewajiban, bukan menunaikan kebutuhan. Jadi kadang-kadang takbiratul ihram tangane wis sedekap. Nah, tujuannya sedekap apa sih? Kunku termasuk sunnah. Iya. Sunnah. Termasuk sunnah. Bukan sunnah abad, bukan sunnah aihaat. Sunnah mawon nikunku. Lamun beli sedekap gak insyaallah ora apa-apa. Loh, aja diaru-arui. Mung hanya jari Imam Syafi'i kon sedekap soten kon ngangen-ngangen bawah. Lu aja sampai sedekap kula ning sak sore susu. Bahkan sak sore termasuk aja ning sadure wudel bahkan sak sore susuk sebab atiku anake ning kene kanggo nulungi ati bahwa kita ki lagi sholat lagi ibadah bisa dikencengi mah gaya ngono Pak. Oh jari Imam Syafi'i mah. Nah tapi lamun ana je wong sholat beli aja diharu-harui aja diharu-harui hanya sedekap mah termasuk ke sunnah. Tuh. Nah sedangkan sunnah ning kuku dibagi loro ana sunnah abad ana sunnah hayat. Mung kadang-kadang kulane ku turut munding dapat
Dadi hayu tasruku ya Allahu Akbar. Kunku termasuk sunnah abad. Sunnah hayat. Nah, garapan ruku takbiratul ihram Allahu Akbar, sunnah hayat. Nah, engko nalikane tas dodok tahiyat pertama ngadege sunah ngangkat tangan loro maning. Anak pos-posanane sunah hayat karo sunah abadku. Ari sunah hayat mah apabila ketinggalan ora jadi masalah, tapi sunah abad apabila ketinggalan ning riku jare ning ilmu fikih sunah ditambal karo sujud sahwi. Lamun beli kelalen maning ya ora apa-apa. Insya Allah orang batalaken. Nah, mau kembali kula dengan anane lapat usolli. Kadang-kadang cangkem kula dewek lu beli ilik ngunekakan lapat usolli lame beli dawa lu. Heeh. Sebab bakal lapat usolli mah boleh bukan menunjukkan pribadi kita, tapi lame anak iya mutakalim wahid menunjukkan pribadi kita menghadap sang pencipta. Lu diantawise. Nah, berkelanjutannya dengan anane mau beli kena didawakaken Allahu Akbar atau beli kena ditasita Allahu atau wallahu akbar ya us pokoke lafaz takbiratul ihram cekake omong ya ku lafaz Allahu Akbar. Lamun dijelasakan anak 16 kepengen radan bener ngunekaken takbiratul ihram munggu ilmu fikih syaratnya 16. Barang anu je kaya kula nih gue boro-boro ngegulati syarat kang 16 mau baka pengen aja ngegulati pengen enak wis kari melu jolat berjamaah melu pa imam sing makrot huruf fasih sing sembayange memenuhi syarat lan rukun insyaallah mbok menawa Gusti Allah ngupahi peparing kang jumlahe 17 derajat ning dunya maupun ning akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, wis. Setelah kula kok genang apa sih artinya sholat? Apa sih? Sebab ning riku hadise Kanjeng Nabi bahwa sholat bisa mencegah kemungkaran. Tanha anil fahsya wal munkar. Nah, sholat yang mana? Betul. Sedangkan kita setiap dina, setiap waktu, ayo jamaah wekel ngaji wekel sholat wekel, tapi kok genang apa? Beli bisa mencegah kemungkaran, singaran kemungkaran terutama hati. Nah, us ora ado-ado. Kula kembali ning keluarga. Sebab jare dawane Gusti Allah, bismillahirrahmanirrahim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagan awak kita lan keluarga ira aja sampai manjing ning nerakane Gusti Allah. Sedangkan yang namanya surga neraka lu maaf wis yakin kok besok mah wis yakin anane kudu ngandel kudu temenan kudu yakin ning kene gana. Lamun kula ngomong lalawora karo Mang Dedi ya saumpama ngomongnya jorok ditampek ku termasuk ke neraka. Makanya jare bahasa wong tua mah cangkem iku genahe suarga karo neraka. Dadi mangkane yang namanya maksiate cangkem ku masya Allah pirang-pirang. Lu beli kenang lu ngucapaken karo sedulur si raja bodoh-bodoh dewek. Cocot iralu nyocot dewek nu mangkane punten. Dados kula wayahe dengan anane mautan ha anil fahsya wal munkar dengan melakukan kita sholat mengadu sama Allah perjalanannya sholat yuk bangga kula dibelajari khusyuk dibelajari hudur dibelajari apa istilahnya apa sabar sing aran sabar apa ya aja buru-buru ngegulati apa sih lamun buru-buru ngegulati ngitung duit wajar Pak Yusuf Allah Akbar ayam iya wayahe belajarlah sebab apa maaf kula kisi ngomong ki maaf Yusuf wis umure 60 lamun miturut target Rasulullah 3 tahun bonus masih sisa bonus masih durung mamane bonus do target mereka durung menang ikin dadi yuk mangga kula sasarangan dengan kebelajaran kula aktivitas kula bahasa kula terutama nyangkute karo keluarga dimin
di mana kula tas sholat berjamaah terus seolah-olah ana bahasa ning wong wadon ya maaf lah, itulah yang namanya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi lamun kulane seolah-olah masih emosi wajar manusiawi, gagian mandeg soten ambekane mekek wae. Kek dipekek ana wong ngalem, dipekek ana wong emosi, dipekek toli gagian istighfar. Insya Allah obatnya luka yang konon, tapi lamun kulane tetep ambekan bisa-bisa pada emosine ya tukaran. Tuh mangga kunma termasuk ke secara pengalaman kula dulu bagian mengkel apa bu apa atau rasa kurang sesuai karo ya paling enggak mengkono kek mandek ambekan tuli astagfirullahaladzim ya Allah ora karu-karuan gitu. Insyaallah mananeku insyaallah ada jalan solusi, mudah-mudahan oleh ridhone Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup samonten mawon dengan anane kula ya emang anune mah salat ku pirang-pirang ya syarate fardune ya yakin mah hanya sepintas sekilas belah. Mudah-mudahan wonten manfaatnya khususnya pribadi kula umumnya panjenengan sami. Mudah-mudahan ning dunya oli ridhone Gusti Allah, mengharapkan sampai ila yaumil kiamah oli ridhone Gusti Allah kumpul ning masin ning dunya, mudah-mudahan sampai kumpul ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Cukup samonten mawon, apabila kesalahan lan kekurangan kula jalu pangapurane sing akeh. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, alhamdulillah tausiah inti sudah disampaikan oleh Bapak Kiai kita, Bapak Ajlani yang telah memaparkan dengan panjang lebar. Namun demikian, barangkali ada sesuatu yang perlu diperjelas lagi, marilah kita buka sesi pertanyaan bebas-bebas saja, pakai bahasa-bahasa apa saja, supaya tujuan dari pertanyaan itu pas dengan apa yang dimaksud. Namun sebelumnya, alhamdulillah sudah di tengah kita hadir dari sebelah kiri. Alhamdulillah Bapak Ustaz Basuki Rustio dari Blok Minggu, alhamdulillah berkenan hadir. Dan di sebelahnya yang lapor sepakatnya Bapak Ustaz Komidin dari Blok Minggu juga. Dan di sebelahnya lagi alhamdulillah hadir di tengah kita Bapak Ustadz Bapak Tarman dan saya sendiri Muhammad Dede SE Akunting. Sebelahnya adalah Bapak Dr. Andes Yusuf Abbas yang tidak asing lagi adalah Al Ustadz dari Blok Senen. Dan yang telah menjadi tausiah panjang lebar ini adalah Bapak Peot, Bapak Kiai Ajlani dari Blok Jumat. Dan di sebelahnya Al Ustadz muda kita kebetulan adalah beliau adalah wakil dari Himpunan Remaja Masjid atau Irmas, wakil ketua Jokai yang sebenarnya adalah Al Ustadz Dedi Jaidi. Dan sebelahnya Bapak Jojo dari Blok Jumat alhamdulillah berkenan hadir, insyaallah sesi berikutnya akan membawa kawan-kawannya. Dan yang terakhir adalah Bapak Hidayat, bos ayam, bos kuliner dari Blok 1. Pemirsa di rumah, hadirin yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah. Insyaallah marilah kita buka sesi yang pertama. Pertanyaannya masih dalam lingkup dari tausiah yang pertama yang inti, akan diberi kesempatan yang secukup-cukupnya kepada Bapak Al Ustadz Dr. Andes Yusuf Abbas. Dipersilakan. Ini pertanyaan ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh saudara pembicara Bapak Mohdede. Maaf tidak menambah apa yang dianggap kurang. Ini hanya barangkali ada yang sesuatu yang saya ingat yang mungkin Pak Ustadz Ajlani terlewatkan. Bahwa sholat secara lugotan adalah doa. Sholat secara bahasa itu ada artinya doa. Secara istilahan atau terminologi
as-sholat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim. Sholat adalah serangkaian ucapan, serangkaian perbuatan yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam. Itu sholat. Selanjutnya apa yang telah kita dengar bersama dari Pak Ustadz Ajrani, begitu panjang, begitu banyak persyaratan untuk bisa sempurnanya sebuah kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar. Kita belum bisa mencerna karena begitu banyaknya. Kata Pak Ustadz Ajrani, yang penting kita untuk sempurna ke sana ikut berjamaah. Ya. Namun demikian barangkali dari Allahu Akbar itu sendiri mengapa dinamakan takbiratul ihram? Mungkin sekarang kita selama ini masih hanya bisa mengatakan baru takbiratul ihram. Ternyata takbiratul ihram adalah satu istilah takbir yang harus diucapkan kali itu merupakan rukun, tidak boleh diganti dengan bahasa apapun. Ya, Tidak boleh harus bahasa Arab. Allah Maha Besar, nggak boleh, walaupun itu benar. Ya. Allah Maha Gadang nggak boleh, ya dan seterusnya ya. Ya. Nah, Allahu Akbar nggak boleh Allah, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi ada panjang pendek Allahu Akbar. Nah, mengapa dinamakan takbiratul ihram? Karena adalah suatu garis pemisah yang tegas antara yang tadinya halal menjadi haram. Secara bahasa halal dan haram. Tadinya sebelum takbiratul ihram kita ngomong boleh. Ya. Tapi setelah takbiratul ihram kita ngomong haram. Haram. Tadinya sebelum takbiratul ihram kita minum boleh. Tapi begitu setelah takbiratul ihram minum haram. Nah, itulah takbir yang memisahkan antara halal dan haram. Itu yang dimaksud takbir ihram. Nah, ada pun takbir menjelang ruku, takbir setelah ruku, takbir setelah tahiyat awal, itu namanya takbir intikal. Takbirnya ngulah ngalinya rukun. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya adalah pertanyaan. Tadi adalah tambahan dari Al Ustadz Bapak Yusuf Abbas. Sekarang pertanyaan dari Bapak Ustadz Wahidin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, kalau sholat tanpa usolli sah enggak gitu? Iya. Iya. Duanya dalam sholat, mendapatkan dalam sholatnya. Ada yang kalau Jumat juga ada akhirnya wal Musa ini salam pada banyak ya belakangnya tuh. Apa sah enggak sholatnya itu? Nambah-nambahin dalam sholat, bacaan dalam sholat. Terus ketiganya duduk tahiyatul akhir tuh, duduknya tidak, kakinya tuh nggak mancal tanah tuh, nggak ada tuh, sah enggak tuh? Kayak jiri sampai sekarang masih gitu aja. Gak apa-apa, biar tahu. Iya, mau sampai sekarang nggak pernah berubah tuh masih kakinya tuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya karena dari satu sumber pertanyaan itu 3 supaya tidak lupa. Ya saya ulang sekali lagi. Yang pertama, kalau sholat niatnya tanpa usolli bagaimana? Yang kedua, ketika ada bacaan Nabi dalam satu bacaan yang dahar, seperti misalkan Ibrahim wa Musa, masih banyak yang mengucapkan alaihissalam, ya. Apakah itu sah atau tidak sholatnya? Dan yang terakhir, di saat tahiyat akhir kakinya beli madal kayak Bapak Kuben, oleh beli, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masalah usolli itu termasuk lafadz untuk menunjukkan bahwa kita ini sholat, diiringi atau dibacakan berbentuk kayak lafadz usolli. Lah andai kan tuh orang sholat nggak baca usolli, ya kalau orangnya nggak bisa, nggak mampu mah boleh-boleh saja. Terkecuali kalau di sini kan termasuk udah maklum ya, banyak kiai, banyak ustadz, banyak ya masya Allah lah. Apalagi sekarang ada HP, ada TV ya, anak kecil pun insya Allah lah usolli mah mengenal. Nah andai kan masyarakat kita, kalangan kita sholatnya nggak pakai usolli, ya jelas
Sebab yang namanya usuli senajan lafadznya niat harus dibaca untuk menodongi hati kita supaya yakin bahwa kita sedang mengerjakan sholat. Satu, insya Allah. Nah, kedua kali apabila kita sedangkan mengerjakan sholat. Nah, di situ ada di antaranya baca surat watin. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzib alaysa Allahu bi ahkamil hakim Bala. wa ana ala dzalika minasyahidin. Ning riku untuk bahasa tuh. Punten kembali. Untuk masalah sholat beli kena disela-selahi zikrun ajnabiyun. Artinya apa, Bu? Zikir yang lian. Yang lain. Loh. Nah, adapun apabila ada nih masalah tafsir, apabila ada seperti kayak mau innaladina amanu fa'amilus sholihati falahum ajrun. Nah, ning riku bala wa ana ala dzalika minasyahidin, tapi harus yakin. Kita niku aja memeluan ari beli yakin mah. Artinya beli baru ilmu nih mah. Oh, kayak ning surat anu wa yu'adzibuhu laul adzabal akbar rabbi a'idni min adzabi. Toli hisabayasi rabbi hasidi hisabayasi. Mangga ari baru ning tafsire mah. Loh, sebab ning riku seolah-olah doa kang disunahaken miturut Rasulullah. Tapi kelasnya mana? Lah kelasnya kita si jeprimen kadang-kadang memeluan, beli tanggung jawab. Memeluan. Iya, loh beli tanggung jawab. Nah, wis kembali. Kita lagi sholat, maaf yang namanya sholat iku wajib dihormati. Apa maning anak lagi bebacaan Quran, bahkan maca Quran kun kongkon pre lagi anak wong sholat Hari bedug lagi sholat qobliyah Jumat tuh. Nah, kunku makanya maaf jare Kanjeng Nabi. Lamun kita pengen oli ganjaranane kaya dene sodako emas, mangkate jam 10. Jumat. Oh, sholat Jumatku. Oh, kaya dene emas segede gudel sapi. Ya. Mangkate jam 10, tapi aja ngantuk. Nah, Sapi. oh. Nah, lamun mangkate jam 11, yang kowe ku oli kun. Tapi aja ngantuk. Nu diniati tahiyatul masjid, to diniat kita i'tikaf, mau baca sholawat, mau baca istighfar, mau baca apa mah enggak. Nu diantarane tuh jare Kanjeng Nabi makaya konon. Nah, bahkan maaf. Nu berkelanjutan. Kita nalikane sholat Jumat ya. Yang kita sebagai makmum kita kang wajib mendengarkan nalikane khotib membaca khutbah iku 5 ucapan 5 lafaz. Siji alhamdulillah, oh rukune khutbah. Kedua kali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti loro. Duh, ketiga kali ittaqullah, wasiat. Ku wajib kita khotib wajib ngeyakini bahwa kun kurang rukunnya khotbah. Ya, kita si jamaah wajib ngangen-ngangen. Sebab apa? Kang rukun 5 tersebut lagi ngegenteni rong rakaat sholat zuhur, makanya sholat Jumat hanya rong rakaat. Nah, barang anu je ngantuk berarti itu fala Jumatalah lago Jumataleku nganggur kulamun bisa mah aja sampai. Iya, bahasane tiwas pegel kita beli nyekel, tiwas belok beli. Ku di antarane terus ku sabenere kita lo muslimin kang setiap waktu, kang setiap Jumat ya akeh benturan Pak, akeh benturan perlu kang dilempengaken, perlu kang dilempengaken. Kun kewajibannya siapa ya umum muslimin. Iya lo mong anak mong kadang-kadang
kita nih sok kadang-kadang soba mane ngupai kayak kon sing dimelangi kan benturan. Oh, sing dimelangi disenggu disombong temenku kun Kebay. wah. Kunku anak ning ati mah. Ya maaf apa maning bocah wong tua. Pukul lagi ada. Ari ada niku ning kono ku disunahkan tarji. Kita Allah Akbar, kita nih pelan. Allah Akbar. Hayal sholah ya beda. Hayal sholah la haula wala quwata illa tarji namanya. Baik. Ulangi. Dipersingkat, mohon maaf Pak Tohirin, jawabannya kita pertegas lagi dari Pak Kiai bahwa sholat ketika membacakan usoli jadi hukumnya bagaimana? Ya hukumnya wajib. Wajib. Iya. Kemudian yang kedua, ketika ada bacaan dari yang didaharkan, kemudian ada kelanjutan atau jawaban atau apa namanya doa ya. Ya. Nah itu bagaimana hukumnya? Ya Kalau hukum. tidak mengerti, Kalau tidak mengerti mah ya jangan Nggak usah. ikut. Nggak usah. Berarti di situ bebas. turun bonding. Yang ketiga adalah sholatnya sikilab di madal nih Ya. tahiyat Ya, akhir. jelas batal. Batal. Pak Tohidin jelas? Alhamdulillah jelas. Insya Allah ini akan memperkuat keimanan kita. Hadirin yang terhormat, season pertama telah kita lalui bersama dengan 3 pertanyaan yang cukup mendasar dari Bapak Ustadz Tohidin. Berikutnya pertanyaan, Tauhidin, mau apa ngomongnya? Jahidin. Yo, blongong. Kecil gue kan. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Ustadz siapa? Jadi Bapak Ustadz Jadi Jaidi. Silakan. Mohon pertanyaan lugas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 buah pertanyaan. Yang pertama Pak Ustadz, masih berkaitan dengan lafadz usolli. Iya. Dari yang saya dengar dari kecil ya sampai sekarang, ketika para sahabat Nabi dan Nabi sendiri, saya belum pernah mendapatkan keterangan kalau mereka melafadzkan usolli ketika sholat ya, ketika sholat. Tapi yang ada adalah menekadkan niat dalam terutama ketika takbiratul ihram. Ya. Adapun usolli itu saya dapatkan adalah hasil kesepakatan para ulama, bukan pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Yang kedua pertanyaannya, bolehkah sholat berjamaah, latihan sholat berjamaah tapi merangkap sebagai pelaksanaan sholat berjamaah? Ketika itu artinya ada pemuda yang baru belajar jadi imam gitu, disuruh praktek sholat berjamaah tapi merangkap sholat berjamaah juga. Apakah sholat berjamaah itu sah atau tidak? Enggak. Jadi kalau sholat mah jangan main-main. Latihan sholat. Ya. Biarpun bahasanya latihan, karena sholat wajib masalahnya mah. Terkecuali sholat sunnah, insya Allah boleh. Bahkan sholat sunnah pun nggak termasuk aja digoyon-goyon lah bahasanya. Nah untuk mempraktekkan ya sholat apalah. Tuh, dan insya Allah dicontoh sopa mane. Kayak kita secara gerak-geriknya baik kan. Tuh, gerak-gerik insya Allah. atau pakai waktu terpisah, Belajar, sholat ya sholat. Kayak kan. Memang pada prakteknya pada saat sholat berjamaah itu baru belajar juga. Nah mau kembali bahwa mau pada sahabat nih hadis kita belum menemukan emang iya. Tapi mau wa aqwalun wa af'alun walun Mutatahatun bitakbir wa mutatahatun. dengan lafaz usolli tersebut bahwa kita menyatakan lagi sholat, memperkuat senajana ijma. Loh, sebab kelas kita manus apa maning ning Quran kan ijma bagus untung-untungan lah. Untung-untungan kelas kita mah otak kita mah. Loh, makanya ya wajib dihormati. Sebab itu namanya akhlak lah. Supaya ilmu kita manfaat, mudah-mudahan ada barokahnya, ya otomatis kembalinya. Apakah karya kita orang tua atau ulama kita? Insya Allah harus kita hormati. Baik, tentang usolli barangkali kita perlu pembahasan lebih lanjut karena ada apa namanya
ada sedikit Bisa dualisme. ada dualisme ya, ada pendapat yang berbeda. Kita simpan sejenak sebagai PR. Mari kita sama-sama buka buku saktinya ya. Bukan buku sakti, kita buka dalilnya berdasarkan dalil naklinya seperti apa, hadisnya seperti apa, sehingga kita betul-betul yakin benar dan benar adanya. Alhamdulillah 2 sesi sudah kita lalui bersama. Kita berikutnya mempersilahkan kepada penanya berikutnya. Silakan Bapak Ustadz Jujo barangkali. Cukup. Bapak Ustadz Rahman. Cukup. Alhamdulillah. Subhanallah. Bapak Tarman silahkan seluas-luasnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baterai Ya. Suaro. Ya, kengke mau dianggap pertanyaan Bududu. Apa cara? Ya kita mau wong awam ya bisa jadi curhat bisa. Main deh pakai. Apa saja? Ya, bisa jadi curhat bisa. Tapi anak kaita ning salat sing Nah. dirasana nang kita. Sip. Apa itu? Ya kita wong bodoh, wong awam ya. Ya. Pirang-pirang paling bodoh. Ya iya. Ning kono bahwa salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ya. Ya embu salat kita sing bener, embu priben. Sing dirasana nang kita. Kaya-kaya kudu pernah bisa mencegah. Kayak itu ya. Sing dirasana nang kita hanya bisa mengurangi perbuatan keji dan mungkar. Ku sing dirasa ya embu batur. Nah. Mencegah mah belum bisa kayak angger baik. Ya. Baik. Tuh. Masih ada lagi? Enggak ada. Cukup. Terima kasih. Tegasnya adalah sholat yang seperti apa? Yang nyata-nyata bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan nahi dan Keji munkar. dan mungkar Keji dikit dan apa? munkar. Keji Nah. dan mungkar. Ya pus perbuatan di bener merenang ya. Ya, Nah, monggo Pak Kiai. Nah, Ya bener ternyata manfaat bisa sholatnya bisa ini. mencegah. Kan sholat itu ya kan mencegah nahi dan mungkar. Sing kepribe sholat teh sing Saya coba membantu kata-kata mungkar dan keji. ya, sok. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya baru saja melihat tafsir fil kitabil YouTube. Fil kitabil YouTube. Iya. Ya, aja merasa hina dan YouTube juga karangan ulama. Ulama beli manjangan kan langka, mau bocah angon jangan yang YouTube. Ya wis Bang kok nyewot teh. Ya, iya. Jadi munkar itu seluruh bentuk larangan Allah itu munkar. Ya. Illa jina wa alalihi. Kalau baka pasha itu jina wa alalihi. Loco segala macam jina ku apa Ya. pasha. Jadi baka munkar mah umum secara umum larangan Allah. Ya. Baka pasha mah zina wa alalihi. Zina dan lain-lainnya. Yang perangkat zina tuh pasha. Paksa. Gitu. Ya. Dan ada lagi kalau lebih jauh pembahasan antara mungkar yang mudah dipahami. Mungkar itu seluruh larangan Allah apa saja, kapasitas yang kata besar ataupun kecil. Ada pasyama larangan Allah yang ruang Luar lingkup biasa. zina. Ya. Bukonon Oh ya. Mujina tuh mas konon perut. Iya. Oh, ya kembali ke Pak Kiai sekarang. Yakin pasar mungkar kenapa belum berbekas? Kenapa belum jadi rem sholatku? Tadi ningrikukan donga iftitah. Iki mene pertanyaan yang dulu mene cuy. Oh, Mene. donga iftitah. Begitu Allahu Akbar. Masuk tipu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ku ngucapaken lafaz inna sholatiku cangkem kien ku sing ngahiji taduhur. Pasrah. Turun dia beli bisa ya berusahalah. Berusahalah. Udah belajar Araneta. Tuh bukti lagi kita cilik. Baka TK kudu dianter. Beli dianter nangis. Apa pembacaan Pak? TK. TK. Sekolah TK kan. PAUD. Kolot temen ya. Weh. Oli rong tahun manjing SD masih dianter.
Ya. Diteng-iteng. Barang wis gede mah setrika. Kuwi duite pesake kok ijo. Orang uruan nasi nyopet mah nangis kan kan. Itu bagian. Jarang skandal ya. Loh, berarti mau analisa awit TK, toli SD, toli SMP, setelah SMA keluar arane kuliah, berarti sudah dewasa. Nah, kita dengan anane mau inna solati wa nusuki wa mahyaya wa dene sing awit cilik mula apale cangkem. Digulati ayo. Langkah progres saya. Diugulati. No, ning ati kita diudal akidah tauhid. Langkah grafik yang lebih banyak mana? Kayak kono. Insya Allah. Nah, ngegulati jeprimen terutama maaf bahwa kita urip usake dosa. Sok bisa nangis durung jaluk maca istighfar, sabab maca istighfar mengucapkan lafaz astagfirullahaladzim wis bisa nangis durung. Boro-boro. Bahkan bisa nangis ya wayahe. Durung bisa bari titik kon nangis kon lara. Nah, engko setelah kita insya Allah menghayati lafaz astagfirullahaladzim, lu bahkan maaf Pak, kemungkinan seluruh kita setiap kita manusia pasti menangi ada kesengsaraan, ada kesedihan. Jadi setelah tahun pira wis kelewat kesedihan mau ke wis truk nangis. Setiap kesedihan masa lalu. Iya, diulang Pak. Diulang mau latihannya kamu diulang. Toli mereka astagfirullahaladzim. Toli bari disenang, bari diresapi. Lu ya diresapan. Ya Allah, kita ki dosane mumpung urip ya Allah. Terutama dosa karo dihayal ayo. Insya Allah bisa nangis. Insya Allah bisa nangis. Tapi tanpa pengajian secara menganalisa kula diulang rasanya moal bisa nangis. Insya Allah dengan cara begini bisa Insya Allah, terungkap. insya Allah. Oke, sip. Cukup jelas penjabarannya bahwa sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Nah, seperti itu. Tarik garis merahnya adalah kita mengerti dan mengamalkan bacaan-bacaan dalam sholat. Saya kira diantaranya itu pakai ya garis besarnya. Begitu curhatnya Kang Tarwan. Alhamdulillah. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan pertanyaan dan jawabannya tidak puas, tetapi kami anjurkan supaya agar Anda tidak mencari kepuasan di luar. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, cukup Anda bisa telepon atau WA di nomor di bawah ini bersama Bantar Warung TV. Hadirin yang terhormat, pemirsa di rumah, kita sampai di penghujung acara. Jangan lupa bagi Anda yang menyaksikan, subscribe, like. Mudah-mudahan acara kita memperoleh nilai syiar yang bermanfaat. Kita akhiri acara kita Subhanaka dengan membacakan doa istighfar Kifaratul Masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.